Lu tau gak sih, gue masih terngiang-ngiang Nanda bilang Lau dari belakang Lau. Tiba-tiba ini mereka pun langsung berusaha untuk Lu menjelaskan. kan ngeliat tangan mau nyentuh Laura. Tapi sayangnya pas mereka berusaha untuk melepaskan diri dari pusaran arus ini, Wak, jala ikan ini Oh, bayangan. Gue kira ada orang lagi. Pak Jojo ini rupanya tersangkut ke batuan yang ada di Mana? dasar sungai. Oh, itu tuh. Sehingga apa? Pak Jojo pun ikut tersangkut lah di pusaran arus tuh. Nengok Pak Jojo yang kesulitan berenang, Pak Adi pun langsung nih Wak berenang kembali nih ke tengah itu buat menolong kawannya. Tapi pada saat sudah semakin mendekat buat nyelamatin kawannya ini ya, Pak Adi dibuat ketakutan ketika dia melihat ada sosok anak kecil yang memeluk kakinya Pak Jojo. Pak Adi juga tengok, Wak, dan sosok itu juga lah yang kata Pak Adi menarik kakinya Pak Jojo ke bawah sungai itu, sehingga secara perlahan-lahan macam mau ditenggelamkan Pak Adi itu hilang Pak Adi. Cuma itu detik Wak, Pak Jojo udah gak nampak lagi ditemukan. Itulah tersyok kali ini apa sih Pak Adi. Di sana lah dia langsung berusaha menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian. Dikit doang ini kayak bersulit-sulit ini ada. Makanya muncul setengah aja, itulah baru nampak sama Bang Hamzah. Biasanya visualnya ada yang nongol kecil gitu. Dan berinisiatif Kemarin kan akhirnya kocil. sehingga Pak Adi bisa diselamatkan. Itu tadi cerita Bang Suni sama Bang Hamzah di depannya gitu. Dan setelah memberitahu warga setempat ya, berita hilangnya Pak Jojo ini pun dengan cepat menyebar sehingga warga pun berbondong-bondong datang ke sungai itu untuk melakukan pencarian. Dan setelah mendengar warga berdatangan, Bang Sony, Hamzah sama Mufid balik lagi lah itu bergegas pergi untuk melakukan pencarian juga bersama warga. Istirahat bentar, mereka nenangin diri bentar, mereka di rumahnya Bang Sony balik lagi ke sana. Bersatu mereka dengan warga di sana untuk mencari Pak Jojo. Di sanalah mereka bertiga, teman-teman kantornya Pak Jojo dan Pak Adi dan juga warga kampung mengitari sungai itu. Enggak, maksudnya geseran tuh buat nopat. Malah makin mak. Lu tau gak? Gue sama Nadia diam. Gue tapi jadinya ke belakang. Gue nggak tembok jadinya. Aduh. Terus dari tadi apa kabar yang gue jadi nggak jadi Nanda, Ca? Jangan kayak gitu, Ca. Kan gitu, Ca. Warga dikejutkan dengan sesepuh kampung tadi yang tiba-tiba kesurupan lah dengan suara lantang. Sosok yang merasuki si sepuh ini bilang, "Sudahlah, jangan kalian ganggu lagi. Cukup satu orang tadi yang melintas. Dan ini dia." Takut kan? Setelah ngomong Si ini, Jojonya biarin dia gitu. Diam no. Si Adinya Apa dah? macam udah sama-sama paham gitu loh, Pak. Oke, udah bubar-bubar. Bubar-bubar. Dia nggak jadi. Kalian ngerti sama-sama paham tuh apa? Nanti ada. Dan mereka semua pun langsung Jujur, serentak Mas. balik badan menuju rumah masing-masing dan baru akan melanjutkan pencariannya besok pagi. Ya, orang nggak nah betul dicari, Pak, keesokan orang pagi udah buat warga si kampung setan. kembali lagi melakukan pencarian Pak Jojo. Nah, pencarian Itu. yang kedua ini jauh Itu, Ji. lagi Nadia, karena semua Bayangannya. Di pojokan sih. Sumpah bayangannya bikin serem anjir. Guna hanya Bayangan Lihat kaca dah. Heeh. Lihat pada kaca. saat mereka sedang fokus mencari-cari ini, Wak, Lihat kaca. mereka Ada dua, dikejutkan dengan mana? teriakan salah satu warga di sana yang bilang, Pak, di sini Pak, Pak Jojo ada di sini, kata seorang. Mendengar teriakan itu, mereka pun langsung mendatangi sumber suara dan ternyata memang betul Pak Jojo sudah ditemukan, tapi sayangnya dalam keadaan sudah meninggal. Jasadnya Pak Jojo ini katanya mengapung di atas permukaan air dengan posisi tertelungkup dan dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan. Tungkuruk. Selain semua warga lega Pak Jojo sudah ditemukan, Tengkorak, tengkorak. penemuan Nah, jasad Pak Jojo ini tengkorak. Ah, iya. Tengkorak. Kalau bahasa lu mah. Kenapa? Pertama, Pak Jojo ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, padahal air sungai ini lagi surut. Ya kan? Terus kedua, lokasi di mana jasadnya Pak Jojo ditemukan ini ternyata merupakan lokasi di mana Hamzah menemukan Pak Pak Adi Adi. semalam, which is warga kampung udah ratusan kali memutari apa tuh titik itu, bahkan menyelam Oh, di- lokasi itu taruh. ada Pak itu Pak Jojo. Nah, kejanggalan-kejanggalan itulah Wak, yang membuat Iya. Membawa banyak sekali bego, orang Bel. berpikir, termasuk Dina sendiri yang mengatakan bahwa Pak Jojo ini sedang mengalami kepukunan ya. Karena apa? Karena dia berani melanggar peraturan yang tidak tertulis di kampung itu. Kalian masih ingat kan tadi apa yang aku bilang di awal? Sungai Hijau ini merupakan sungai yang dianggap sakral, sehingga tidak banyak warga asli sana yang berani berenang di sana, di sungai itu. Warga asli sana loh nggak berani. Nah ini Pak Jojo sama Pak Adi yang merupakan pendatang justru berani itu berenang di sana, bahkan menangkap ikan di situ dengan menggunakan jala lagi, Nadia, bukan alat pancing. By the way, Wani kata Dina ya, memancing dengan jala di kampung itu merupakan sesuatu yang tidak umum dilakukan.
Itulah kenapa akhirnya konon Pak Jojo sama Pak Adi ini mengalami musibah karena melanggar aturan yang tidak tertulis tadi. Dan ucapan sesepuh yang kemasukan tadi itu seperti sudah pertanda bahwa yang mau dipesan sama mereka itu ya cuma Pak Adi aja. Ya udah lah, kita lah. Iya. Itulah kenapa warga sekitar kapok Pak Jojo ditangkap. Dan FYI nih WR sebenarnya di sini Dina sempat foto dan juga merekam kejadian pada saat Pak Jojo ditemukan. Dan foto sama videonya itu dikirim ke email kami. Tapi Dina berpesan, Nat, nggak usah di-share, cukup pemandangan itu kau sama tim aja yang pegang. Jangan disebar. Yang apa-apa banget. Nggak disebar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita Pak Jojo. Lupa iklannya. Oh, Iku merinding sebelah sini biar. itu sebenarnya kayak ada tangan nih. Diam. Gue yang kebayang Bambang. Ini bre. Oh, gua beli di bisa dia. Oke, langsung aku menutup video. Malkis, Jerry nggak tahu. Jerry, Jerry segede gabah. beda lagi. Beda apa? Kejadian Pak Jojo ini meninggal, Dina sama suaminya ini juga hampir mengalami nasib yang sama sebenarnya. Jadi ceritanya waktu itu mereka berdua ini lagi pergi ke tepi Sungai Hijau ini untuk mancing ikan juga sebenarnya. Nah sebelum pergi, Wak Dina ini minta Bang Sony untuk bawa nugget ayam mentah sebanyak 3 biji untuk digunakan sebagai umpan. Nah berhubung pada saat itu Dina ini baru aja beli 11 kopi, dia pun bawa sertalah itu 11 kopi itu ke sana, ke tepi sungai itu. Nah sesampai di sana mereka pun melemparlah pancingan itu dengan umpan nugget tadi itu kan. Nah mereka duduk-duduk nih sambil menunggu ada ikan yang nyangkut di pancingannya. Terus Wak, tidak lama kemudian Dina mencium ada sebuah bau kucur. Bau kucur kan? Dia kucur tuh pernah dia. Kucur tuh kalau Iya tuh. Itu yang apa Pindah, sih? Bukan. Yang Kencur. seblak ya Kak. Kencur. Oh, tipenya bukan kencur. Iya dalam bahasa Sunda. Ica yang orang Sunda aja langsung. ini Wak, apa? Umpan ikan yang Oh. terbuat Apa sih? sudah difermentasi selama beberapa hari. Jumur. Ya tarik nggak apa-apa nggak apa-apa. Ngopang. Asal usul bau itu nanyalah sama suaminya. Wah, ini bau kucur apa nih? Aku bau kucur ya? Enggak deh, aku mau jumuran. Ini lah, mancing nggak apa-apa. Seblak aja, Roy, seblak. Suaminya dijadiin seblak. Iya. Kucur sama kencur beda nggak sih? Dia pun langsung sadar bahwa omnya ada sesuatu yang beres. Dia bilang ke bininya, ke Dina dadah dia. Jangan dibahas lagi. Dina nurut aja nih sama suaminya. Nah, selang beberapa saat kemudian bau itu balik lagi kecium dan dia makin nyengat lagi nih. Bang, baliklah bang, udah nggak betul ini bang. Makin nyengat bang, mulai tampil. Udah diam. Nanti jam 9 kita baru pulang diam. Dengar kata suaminya, nurut lagi lah Dina ini. Hingga akhirnya waktu tepat jam 9 malam mereka tuh langsung berjalan cepat. Anjir pulang jam Sesampai di rumah barulah dia menceritakan kejadian itu ke mertuanya. Nggak takut tuh sama namanya kucing, Bang Sony. sumpah. Jangan kucing. Kalian, Dina, Lagian gua nggak pernah kamu capek. tuh hampir saja mengalami keturunan yang bisa mengancam keselamatan. Nah, keturunan yang dimaksud di sini adalah Dina ini dianggap Cak, tidak tolong, menghargai entitas yang ada di sana. Pak, Kenapa? Dengan membawa makanan yang Pak, sudah ambil. dimasak tanpa adanya sesajen. Dina bawa nugget, dia bawa kopi juga kan, tapi dia nggak bawa sajen. Dan alhamdulillah di sini Bang Sony ini langsung Intinya tangkap itu bahwa dia kayak Dina ini melanggar langsung- itu. makanya mereka berdua bisa pulang dengan selamat tuh. Karena katanya kalau misalnya langsung dibahas, langsung dikasih tahu kenapa, nanti itu tidak balik tuh. Katanya kayak gitu lah, nggak boleh jadi sembarangan kalian mau bawa apa tuh, mau bawa apa, mau bawa makanan selain yang sudah ditentukan di sana gitu loh. Sama kayak kisahnya Kalsel kan, ada kawan yang bawa beras lah, kesasar mereka. Nah jadi itu dia Wak, kisah tentang Nggak hubungan mau, dari saksi baik Oh my keturunan God. yang terjadi di kampungnya. Dan judul keturunannya juga sebenarnya di request khusus dari Dina pengen Mana nggak serem? juga kasih judulnya keturunan. Dan setelah kami baca-baca di artikel dan juga setelah ada Itu yang lama ya, Dina gitu, dan Dina beberapa yang lama, itu orang serem-serem. yang lain, barulah di sini aku pahamkan apa Film yang setan bisa aja, film setan. Nggak mau kita dia Semoga aja kejadian itu aku kan ceritakan tadi fakta. bisa jadi pengingat buat kita semua untuk Ini ada yang Ya, anjir. udah beli, kayak udah beli. Nonton belum? Dan susahnya pewangi Warung Bu Leli. sudah ada di Ya. setiap tempat. Ingat Warung aja Bu Leli tahu nggak, Ji? di mana bumi berpijak, 1 jam, di Ji. sebuah langit di Tahu junjung. nggak? Salah. Kita berada sudah sebaiknya kita Dia tuh menghormati pakai aturan-aturan sugi yang kan berlaku di kalau tempat yang nggak salah. sedang Dan kita aja tinggal. Kalau aku Ya, dan dan Lin, selain itu juga melalui Dan video apa? mengucapkan turut berduka cita pada Pak Jojo. Mari kita doakan bersama-sama Nggak tahu. semoga Udah ibadah deh. beliau Tapi diterima lihat oleh aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang tinggalkan dan berkat ini aja apa ini? Ji, dia mau gimana Ji? Dan buat Dina, Bang Sony, Bang Hamzah, Mana? semuanya, Yang lama
KW Dan kalau 100. kita juga pengen berbagi kisah horornya, Nah, ini ini. kirimin aja Jangan. ke email di bawah ini dengan subjek judul Itu mah. ceritanya aja. Nggak mau. Enggak udahnya mana? Kayak gitu mah. Bye bye. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian sudah My memo.